Shalom, selamat siang. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan rahmat-Nya. Saat ini saya bisa membuat video ceramah dan bisa menyampaikan ceramah. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ceramah pada saat ini. Saat ini, saya akan membawakan ceramah mengenai mental health. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini di Indonesia banyak sekali masalah mengenai mental health atau biasa kita kenal dengan kesehatan mental. Mental health sangat penting untuk dibicarakan karena gangguan mental atau kesehatan mental adalah penyebab utama dari disabilitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan saat ini, lebih dari 1,1 miliar orang menderita gangguan mental di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan menurut riset kesehatan nasional, di Indonesia, sekitar 3,7% orang menderita depresi, sekitar 6% orang berusia 15 tahun ke atas menderita gangguan mood atau suasana hati seperti depresi dan kecemasan, dan 1,7% orang menderita gangguan psikologis kronis atau psikologis kronis. Dengan adanya kasus-kasus gangguan mental health seperti ini, dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri dan depresi, dan masih banyak lagi. Hal ini biasanya terjadi karena tidak adanya kepercayaan diri di dalam diri seseorang, tidak bisa menerima diri apa adanya, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, hal seperti ini dapat kita hindari, yaitu dengan menumbuhkan rasa percaya diri, mencintai diri sendiri atau self-love, dan masih banyak lagi. Karena dengan mencintai diri sendiri, maka kita pasti bisa menerima diri kita apa adanya. Berbicara mengenai self-love memiliki arti sendiri, yaitu mencintai diri sendiri. Self-love merupakan aspek penting dalam kesehatan mental health atau kesehatan mental. Karena self-love, jika kita menerapkan self-love, maka kita lebih mudah untuk berpikir positif, menerima diri sendiri, memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri, dan tidak memandang rendah orang lain. Dan tahu bagaimana cara menghargai pencapaian yang telah diraih oleh diri kita. Mengapa kita perlu self-love? Ya, karena self-love memiliki peran penting dalam hidup kita, yaitu yang pertama, kita bisa mendapatkan kepuasan hidup. Karena dengan begitu, artinya kita dapat menerima semua kondisi dalam hidup kita, baik suka maupun duka. Dan kita dapat bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah kita lakukan. Yang artinya juga kita mempunyai kontrol atas diri kita, yaitu atas diri kita sendiri. Yang kedua, dapat meningkatkan harga diri. Ketika kita menerapkan self-love, kita tentunya memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Yang artinya yaitu menerima kekurangan yang kita miliki dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita bisa membiasakan diri kita untuk hidup sehat. Ketika kita mencintai diri kita atau self-love, kita akan memiliki rasa ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, yaitu termasuk dalam hal menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan self-love, kita bisa termotivasi dengan sendirinya untuk hidup lebih sehat, yaitu dengan lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi, memberikan diri kita waktu untuk beristirahat yang cukup, dan berolahraga. Nah, jika di dalam diri kita sudah ada kemauan untuk self-love atau mencintai diri sendiri, tentunya kita harus tahu bagaimana cara untuk bisa menerapkan self-love dalam hidup kita. Untuk dapat mencintai diri sendiri, kita dapat memulainya dengan cara mengenali diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan
hal-hal yang membuat kita senang, yaitu dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, artinya kita tidak bisa menerima siapa diri kita sebenarnya, dan artinya juga kita tidak bisa mencintai kekurangan kita. Menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan melakukan hal-hal yang membuat diri kita sehat dan bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh yang baik, karena melalui pergaulanlah kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan pada diri kita sendiri. Nah, jika kita sudah melakukan atau menerapkan self-love dalam diri kita, itu artinya kita sudah mengenali siapa diri kita, sudah menghargai diri kita sendiri dan orang lain dengan menghargai apa yang telah diraih, baik itu dari kita sendiri atau orang lain. Dan kita juga pastinya akan menjaga tubuh kita untuk tetap sehat, yaitu dengan berolahraga yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Sebagai orang Kristen, tentunya kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Namun, perlu kita ketahui bahwa seperti yang ditulis di Kejadian 1 ayatnya yang ke-27, yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Diciptakannya mereka. Kalau kita semua adalah gambar dan rupa Allah, apapun yang kita miliki sekarang, kita perlu untuk mensyukurinya, yaitu dengan menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, menghargai satu dengan yang lainnya, dan memiliki pola hidup yang sehat. Karena dengan begitu, kita telah menunjukkan bahwa kita telah menerapkan self-love dalam diri kita, di mana kita bisa mencintai diri kita, menerima diri kita apa adanya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Jadi, sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kita perlu tahu jika Tuhan telah menciptakan kita dengan sangat baik. Untuk itu, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk selalu mengucap syukur atas apa yang kita miliki sekarang dan apa yang terjadi pada diri kita. Saya juga mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mau mencintai diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang kecil. Sekian dari saya, semoga ceramah kali ini bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada salah kata, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.